Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar sobat Pak Saf semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, apakah sobat Pak Saf pernah mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah? Pasti pernah ya, sebagai dosen pasti pernah mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah. Apakah pernah ditolak karena plagiasi? Pasti ada beberapa aspek di tulisan kita yang dideteksi plagiasi. Nah, setelah saya evaluasi beberapa kasus plagiasi itu, saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah kesalahan kita ketika mensitasi atau mencari referensi dari sumber lain ya. Jadi biasanya kita cenderung mengutip langsung dari sumber aslinya, atau ya mungkin juga ada sedikit copy paste dari sumber aslinya. Nah, itu mungkin yang dideteksi oleh mesin detektor sebagai plagiasi. Nah, kali ini Pak Syaf akan membagikan sedikit tips bagaimana cara menghindari plagiasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan paraphrase dan summarize kita. Nah, dengan cara itu kita bisa meminimalisir plagiasi atau tingkat plagiasi di tulisan kita. Nah, kali ini saya akan mengenalkan sebuah website yang cukup populer di kalangan dosen dan penulis tentunya, yaitu namanya Quillbot. Seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya? Mari ikuti video saya terus. Oke, pertama-tama kita menuju ke browser masing-masing dosen ya. Di sini ini ketik langsung aja ketik quillbot.com seperti ini. Nah, ini tampilannya ada paraphraser, summarizer, grammar checker, ini masih beta, berarti masih dalam masa pengembangan, dan juga extension ya. Extension itu artinya kita bisa menambahkan ekstensi ini di Word langsung, di Google Chrome maupun di Google Doc. Caranya nanti kita sampaikan di video berikutnya. Nah, ini berarti versinya masih versi yang free ya. Di sini ada Get Premium, tentunya ada harga yang harus dibayarkan ketika kita memilih mode premium. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelum masuk ke cara, ini ada beberapa modus ya, atau modes yang bisa digunakan oleh sobat semuanya, dari mulai standar. Kemudian ada ini standar apa? A middle ground of changing the input and apa tadi? Ini input and keeping the meaning ya. Jadi middle ground. Jadi ya 50-50 lah. Kalau fluency ini improve fluency and fix grammatical mistakes ya, ini mungkin cukup moderate. Dan ketiga adalah kreatif ya, to change the sentence the most but is also the most likely to make errors. Jadi ini mengubah kalimat secara total tapi juga cenderung akan menyebabkan kesalahan. Jadi sering kali saya gunakan fluency. Caranya cukup gampang. Pertama-tama kita harus ingat bahwa hanya 700 huruf ya untuk yang yang free ini. Oke, kita langsung tunjukkan bagaimana caranya kita menggunakan website ini ya. Kita kembali ke sini. Tadi sudah saya siapkan beberapa dokumen untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan website ini ya. Oke. Saya sedang menulis sebuah artikel tentang online learning ya, sambil nunggu Word-nya terbuka. Nah, kemudian saya sudah selesai di paragraf pertama dan sekarang saya sedang mencari referensi terkait tulisan yang sudah saya buat ya. Dan ini referensinya juga saya buatkan shortcut supaya lebih cepat. Nah, Bapak Ibu,
Kalau ingin mencari referensi bisa juga menuju ke Google Scholar, karena di sana banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita gunakan sebagai sumber referensi tulisan kita ya. Gagal. Oke, masih kita coba lagi. Oke. Nah, ini masih di paragraf pertama ya. Saya sedang menulis tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi ini kalimat apa? Ini paragraf pertama saya seperti ini. Nah, di kalimat terakhir ini ada kalimat yang membahas tentang masalah yang dihadapi oleh guru maupun dosen ketika pembelajaran daring. Nah, di ini kemudian saya membutuhkan sebuah pendapat yang mendukung kalimat saya ini ya. Nah, kemudian saya temukan di sini di artikel ini challenges during the pandemic dan seterusnya, ini ada di paragraf ketiga di artikel ini ya. Ini implementation bla 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 sampai dengan ini disadvantages ya. Caranya kita klik saja seperti ini, kita coba, kita copy, kemudian kita kembali ke Quillbot tadi. Nah, oke, tinggal di paste di sini. Nah, implementation of online learning in higher education does have advantages and disadvantages. Jadi kalimat ini menurut saya bisa mendukung pernyataan yang saya tulis di artikel saya. Nah, biar tidak dideteksi sebagai plagiasi, kita bisa memparaphrase-nya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik paraphrase. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, the use of online learning in higher education has both advantages and disadvantages. Nah, ini kan sudah berbeda dengan sumber aslinya. Jadi kita bisa gunakan untuk mensupport atau mendukung pernyataan saya di tulisan sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita bisa tinggal copy full text di sini, kemudian kita kembali ke Word. Nah, kita bisa paste di sini, ya, atau langsung digunakan shortcut Ctrl V seperti ini. Nah, the use of online learning in higher education has both advantages and disadvantages. Nah, untuk untuk reference managernya nanti kita bisa pakai Mendeley ya. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang Mendeley, kita akan membahas tentang Quillbot dulu. Nanti Mendeley-nya menyusul. Nah, salah satu fasilitas lain yang bisa digunakan di Quillbot adalah summarizer ya. Kadang kita juga perlu men-summarize sebuah paragraf panjang menjadi paragraf yang lebih compact ya. Oke, kita cari lagi yang mungkin bisa kita gunakan. Oke, kita langsung ke finding. Oke, yang mendukung. Oke. Nah, ini mungkin di paragraf terakhir ini ya, sebagai kesimpulannya atau sebagai kesimpulan dari finding itu bisa kita blok semuanya. Kita klik kanan, pilih copy, kemudian kita kembali ke Quillbot. Nah, kita paste di sini. Nah, sekarang kita summarize paragraf ini dari 750 huruf. Kita akan summarize menjadi berapa huruf atau berapa kalimat ya. Nah, ini hanya menjadi 2 kalimat. Nah, ini juga masih kita bisa gunakan paraphrase summary ya. Nah, setelah kita summarize, kita parafrasakan. Jadi saya kira ada 2 layer ya, dari mulai summarize kemudian juga bisa kita paraphrase lagi. Kemudian sama langkahnya, kita copy saja dari sini, kemudian kita tambahkan di sini ya. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, cukup mudah kan Sobat Pak Syaf? Jadi dengan cara ini, menurut pengalaman saya, plagiasinya atau tingkat plagiasinya bisa sangat diminimalisir ya. Jadi Sobat Pak Syaf nanti bisa menghasilkan karya-karya ilmiah yang monumental dan tetap
original karena plagiasinya nihil atau minimal di bawah 15% ya, karena yang yang masih ditoleransi atau ditolerir oleh pengelola jurnal maupun di penilai PAK itu biasanya di bawah 15%. Oke, saya kira cukup, silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya Pak Saf Channel. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.